Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dari Matius pasal 21 ayat 31 yang berkata demikian. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilatar belakangi oleh perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak. Dan kepada anak yang pertama dia berkata supaya mengerjakan akan pekerjaan di kebunnya. Tetapi anak itu berkata ya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ketika dia berkata kepada anaknya yang terakhir atau anaknya yang kedua, bekerjalah di kebun. Dan anak itu berkata, aku tidak mau. Tapi kemudian dia merasa menyesal dan dia kemudian pergi dan mengerjakan akan perintah ayahnya. Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tentu saja yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan langsung Yesus memberikan sebuah peringatan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka itu adalah anak-anak Abraham dan pasti diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata tidak demikian, tetapi para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang akan mendahului orang-orang Farisi masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena para pemungut cukai itu, para perempuan sundal itu, memang mungkin melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi kemudian mereka bertobat dan mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sebaliknya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak mau bertobat. Dan mereka tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudaraku, Matius pasal 3 ayat 2 berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Siapapun kita, saudaraku, tidak peduli seberapa besar pemahaman agama kita, pengetahuan keagamaan kita. Tapi kalau kita tidak bertobat dan hidup dalam buah-buah pertobatan itu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Justru orang-orang yang dianggap dulunya jahat, pendosa, tetapi ketika mereka bertobat, mereka akan mendahului masuk kerajaan sorga. Biarlah kita senantiasa hidup dalam pertobatan dan hidup dalam buah pertobatan itu. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara subscribe dan bagikan.